Social distancing adalah istilah yang saat ini sedang banyak melintas di media sosial. Walaupun baru terdengar atau terbaca akhir-akhir ini, sebenarnya sedikit banyak sudah pernah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dengan sendirinya menjauhi orang yang tidak kita sukai, entah karena dia bertingkah menyebalkan atau seringkali merugikan kita. Bahkan di rumah, suami istri mungkin saja melakukan penjarakan sosial jika tidak ada kesamaan persepsi, visi, atau misi dalam pernikahan. Pisah kamar atau pisah rumah misalnya. Ogah ngomong atau mogok bicara itu juga wujud dari berjarak secara sosial yang biasa dilakukan terhadap mereka yang ngomongnya sudah tidak nyambung lagi. Bisa jadi juga terjadi antara anak dengan orang tuanya. Tapi social distancing yang dimaksudkan akhir-akhir ini bukan sekadar mengatur jarak karena rasa tidak suka atau tidak bisa lagi berkomunikasi. Karena ternyata bahkan di antara kita yang bergaul karib atau berhubungan sangat baik pun perlu dilakukan penjarakan sosial. Mengapa demikian? Pembatasan kapan dan di mana orang dapat berkumpul tersebut bertujuan menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit yang sangat menular, apalagi yang sudah dikategorikan sebagai pandemi. Yang dapat dikategorikan sebagai social distancing adalah tindakan membatasi kedatangan atau perkumpulan sekelompok besar orang, menutup jam operasional suatu tempat yang biasanya menampung orang dalam jumlah banyak, baik itu tempat hiburan dan rekreasi, sekolah, tempat ibadah, atau perpustakaan umum, bahkan membatalkan acara yang mengumpulkan kerumunan massa, misalnya saja parade atau festival, konser musik, lomba olahraga. Hindari transportasi umum sebisa mungkin atau tetap berjarak dengan orang di sebelah kita. Paling tidak sekitar 6 kaki atau antara 1,5 sampai 2 meter. Batasi perjalanan dan pertemuan dengan orang lain di tempat umum. Alternatif dari social distancing tersebut adalah beralih ke kegiatan berbasis web. Belajar dari rumah, kerja dari rumah, ibadah dari rumah. Demikian pesan yang kita dengar. Implikasinya, sekolah dan perguruan tinggi yang menangguhkan kegiatan tatap muka seyogianya menjalankan kegiatan belajar berbasis web. Ada sejumlah lembaga pendidikan yang sudah memiliki basis teknologi yang memadai. Namun, ada cukup banyak lembaga yang belum menyiapkan diri, atau bahkan yang tidak peduli dengan pendidikan berbasis web ini, sehingga tentunya akan mengalami kendala lain dalam mengorganisasikan aktivitas selama masa social distancing. Industri, organisasi, atau lembaga lainnya bisa mengadakan rapat dalam bentuk konferensi online. Sejumlah bidang usaha yang bisa dijalankan dengan bekerja dari rumah tidak mengalami kendala besar selama masa social distancing. Toh koordinasi dan monitoring bisa dilakukan dari jarak jauh dengan teknologi yang memadai. Namun untuk perusahaan dan industri manufaktur atau bidang lainnya yang mengharuskan tenaga kerja aktif di lapangan akan terkendala dalam produksi dan proses kerja lainnya. Untuk mengurangi kerugian besar secara finansial, metode kerja shift yang fleksibel tentu perlu dipertimbangkan. Usaha online mulai dari makanan, minuman, busana, perlengkapan rumah tangga, dan pernak-pernik lainnya akan sangat berperanan, tentunya dengan jasa pengantaran yang memadai. Namun kesehatan tenaga pengantarnya pun perlu dipikirkan. Demikian juga dengan kebersihan unit barang yang diantarkan oleh si kurir. Pertemuan-pertemuan dengan teman atau orang lain yang dicintai bisa dilakukan dengan media elektronik, misalnya dengan telepon, video call, bahkan video conference. Memang tidak menyenangkan, terutama untuk mereka yang biasa bertemu muka untuk hahaha bersama, berpelukan, cipika-cipiki. Namun kita tetap perlu bersyukur karena teknologi tetap memungkinkan kita bersosialisasi walaupun tidak bisa saling bersentuhan. Anda tetap bisa pergi keluar rumah untuk mendapatkan udara segar dan berolahraga. Untuk mengajak anjing atau kucing Anda berjalan-jalan pun bisa. Anda mungkin juga perlu meninggalkan rumah untuk membeli obat-obatan atau sumber daya penting lainnya. Intinya bukan tetap di dalam ruangan saja, tetapi Anda perlu mengusahakan menghindari kontak dekat dengan orang-orang. Namun di luar rumah, bersihkan permukaan benda-benda yang Anda sentuh dan desinfeksi tangan Anda dengan pembersih berbasis alkohol, serta hindari menyentuh wajah Anda. Sering-seringlah mencuci tangan, terutama ketika Anda baru tiba ke rumah, sebelum makan atau sebelum Anda berhubungan dengan orang-orang yang sangat tua atau sangat muda.
Jangan lupa membersihkan gadget Anda, karena benda ini pun termasuk salah satu yang paling sering Anda sentuh dalam masa social distancing ini. Adakah potensi masalah dari social distancing? Social distancing justru berpotensi menjadi masalah untuk mereka yang tinggal satu rumah. Anak-anak yang terus-menerus bertemu dengan orang tuanya karena harus belajar di rumah bisa saja mengalami stres tambahan, terutama jika bertemu dengan orang tua yang menjadi pelaku kekerasan atau yang kurang bersabar dalam mengajari anak-anak mereka ketika sedang mengalami kesulitan dalam belajar online-nya. Sebaliknya, orang tua juga sangat mungkin cepat terganggu emosinya karena kegiatan sehari-hari mereka bertambah dengan urusan merawat dan mengasuh anak secara purna, padahal mereka pun masih harus bekerja dari dalam rumah. Pengaturan waktu, energi, dan emosi tentu sangat diperlukan sebijaksana mungkin supaya stres dapat ditanggulangi. Di antara pasangan yang sehari-hari bermasalah dan cenderung menghindari persoalan dengan bekerja atau bepergian di luar rumah, kegiatan social distancing ini juga berpotensi menimbulkan kendala lebih jauh. Alih-alih menjadi lebih banyak berkomunikasi dan berhubungan intim, mereka berpotensi untuk lebih banyak bertengkar, lebih sering mengalami atau melakukan kekerasan terhadap pasangan, atau makin merasa depresi karena orang yang biasanya dihindari terus-menerus dilihatnya di dalam rumah. Selain itu, social distancing juga berpotensi menimbulkan masalah bagi mereka yang merasakan kesepian dan tidak mampu mengekspresikannya kepada orang lain. Tidak ada sentuhan fisik dapat berdampak besar pada tingkat stresnya dan membuat dia merasa terancam. Untuk orang-orang yang seperti ini, membayangkan pelukan hangat dari orang yang dicintai mungkin dapat menenangkan. Dan mereka yang mengalami masalah psikologis, entah itu depresi, kecemasan, atau kesepian, perlu mengusahakan inisiatif dan mengerahkan energinya sedikit lagi untuk bersosialisasi di dunia maya dengan cara yang kreatif dan positif. Misalnya, menjadwalkan jam makan malam pada waktu yang sama dengan beberapa teman, sehingga bisa bercakap-cakap dalam video conference, sembari makan di rumah masing-masing. Lakukan online game, tapi ingat, menjaga jam tidur. Rencanakan untuk menonton acara televisi pada saat yang sama, atau mendaftarkan diri di kelas pembelajaran jarak jauh. Teman-teman yang lain juga perlu menolong untuk menjangkau mereka yang sakit atau orang-orang berisiko tinggi yang melakukan isolasi diri. Panggilan telepon dengan suara lebih baik dari teks, dan obrolan video lebih baik daripada panggilan telepon. Jaga kesehatan mental Anda, itu penting dan berharga bagi Anda.